yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang ad-da'wah ilal aqidah al-islamiyah, yaitu dakwah mengajak kepada akidah Islam. Yang kemarin kita sudah sampai kepada alinea kedua. Ada dua firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh telah diutus saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli ummatin, di dalam setiap umat itu ada utusan Allah yang mengajak ani ubudullah wajtanibut taghut, untuk senantiasa menyembah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi terhadap tipu daya syaitan atau taghut. Itu An-Nahl ayat 36. Kemudian surat Hud ayat 50. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah dan tidaklah bagi kamu ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita dakwahkan, itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tauhidullah, dan dilarang kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak ada perbedaan antara satu nabi atau rasul, antara yang satu dengan yang lain, semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya satu ajakannya, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Berarti seluruh nabi rasul itu ajakannya yaitu tauhidullah, mengesakan, memahasatukan hanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ala kulli man arafa hadhil aqidah, maka hukumnya wajib terhadap setiap manusia, setiap orang arafa hadhil aqidah, harus mengetahui terhadap akidah Islam ini, wa amila biha, dan harus mengamalkannya dengan penuh tanggung jawab. Bal yad'un nas ilaiha bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang demikian itu adalah mengajak manusia kepada akidah Islamiyah tadi itu bil hikmah, dengan penuh hikmah, dengan ajakan yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah, contoh yang baik. Kama huwa sabilul mursalin, seperti yang sudah dibawa jalannya oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala, wa atba'ihim, dan seluruh orang-orang yang senantiasa mengikuti rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa inna da'wata ila hadhil aqidah huwal asasu, dan sesungguhnya dakwah yang demikian ini mengajak orang kepada tauhidullah, akidah yang lurus, itu adalah pokok dari ajaran Islam. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah, fa'an ibni Abbas
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsa Mu'adzan, ketika mengutus Mu'adz ilal Yaman, pada negeri Yaman, qala lahu, kemudian Rasulullah memberitahu kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman, kamu nanti akan menemui satu kaum min ahlil kitab, dari kaum ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatun an la ilaha illallah, maka yang paling awal kamu ajak, yang paling awal kamu dakwahkan adalah ma tad'uuhum, apa-apa yang kemudian mereka itu mendakwahkan ilaihi, terhadap kaum tadi itu, syahadatun an la ilaha illallah. Jadi pesan Rasulullah yang pertama kepada Mu'adz itu adalah ajakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Au fi riwayatin, atau di dalam sebagian riwayat menerangkan ila ayyuwahidullah, yaitu mengajak untuk mengesakan, memahasatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'uka lidzalika, maka jika mereka ahli kitab itu sudah taat kepadamu, mengikuti kamu Mu'adz, fa'lamhum, berilah mereka pengetahuan, annallaha iftaradha alaihim khamsa sholawatin, maka berilah atau berilah ajakan kepada mereka untuk bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan alaihim, atas mereka itu ahli kitab, khamsa sholawatin, yaitu sholat 5 waktu. Jadi setelah ajakan syahadat mereka ahli kitab sudah mengikuti, maka ajakan yang kedua adalah mengajak untuk sholat 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailatin, di dalam satu hari satu malam ada 5 sholat. Fa inhum ata'uka lidzalika, maka jika kamu sekalian atau jika mereka ahli kitab itu sudah mentaatimu, melaksanakan sholat 5 waktu tadi itu, tahapan selanjutnya adalah fa'lamhum annallaha aftaradha alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Dakwah yang ketiga kata Rasulullah kepada Mu'adz tadi itu adalah mengajak untuk kepada ahli kitab tadi itu untuk sedekah atau zakat atau infak. Tu'khadhu min aghniyaihim, sedekah infak ini diambilkan dari orang-orang yang kaya dari mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya atau orang-orang yang fakir miskin. Fa inhum ata'uka lidzalika, maka jika kemudian ahli kitab sudah mengikuti untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah tadi itu, fa iyyaka wa qaraimu amwalahum, maka bagimu adalah untuk memuliakan harta benda mereka. Jadi zakat, infak, sedekah itu adalah untuk menempatkan kita kepada derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena zakat, infak, sedekah itu terhadap orang-orang yang dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada hak memang bagi orang-orang yang fakir miskin.
Betapa hebatnya Islam ini bahwa mengajarkan tidak kemudian karena kekayaannya kita kemudian bersifat individualistik, tidak mau menghiraukan kepada saudara kita yang lain. Inilah ajaran yang mulia di dalam Islam, bahwa zakat, infak, sedekah itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan, menempatkan derajat kita kepada derajat yang benar. Kita diberi kelebihan harta kekayaan titipan Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk diberikan sebagiannya kepada saudara kita yang membutuhkan. Ada anak yatim, ada fakir miskin, ada ghorimin, 8 asnaf itu. Maka kalau itu bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan, fa insya Allah kita termasuk orang-orang yang derajatnya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kalau kewajiban kita terhadap zakat, infak, sedekah itu tidak kita lakukan, tidak kita berikan, maka nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kalau kita bakhil, kalau kita kikir, maka nanti harta kita itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu mengatakan, dan nanti akan disetelikakan di punggung kita dan di tengkuk kita. Karena sifat kikir dan bakhil kita, bahwa Islam itu mestinya mengajarkan kewajiban zakat, infak, sedekah, tetapi karena kita tidak mau melakukan kewajiban itu, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Karena terhadap harta kekayaan kita itu ada hak fakir miskin yang harus dilaksanakan, yang harus diberikan. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang kamu zalimi. Takutlah kamu sekalian, kalau kamu kemudian berbuat zalim kepada sesama kita, berbuat zalim kepada saudara kita yang lain, maka ingatlah bahwa doa orang yang kamu zalimi itu adalah doa yang sangat mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Maka sesungguhnya doanya orang yang mazlum itu laisa bainaha wa bainallah, di antara dia dan Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Artinya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dipesan yang terakhir adalah takutlah kamu terhadap doanya orang yang kita zalimi, yang kita aniaya. Karena sesungguhnya orang yang teraniaya itu doanya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 atau 5 hal yang perlu didakwahkan terhadap akidah Islam tadi itu. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian zakat, infak, sedekah, dan yang keempat adalah menempatkan kita derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita bisa melaksanakan zakat, infak, sedekah. Dan takutlah kamu terhadap doanya orang yang teraniaya atau yang terzolimi, karena sesungguhnya orang yang terzolimi itu, kalau umpamanya zakat ini tidak kita berikan kepada fakir miskin, ya mungkin kita di dunia nggak ada apa-apa, atau mungkin juga dapat siksa. Harta kekayaan kita yang berlimpah-limpah itu tidak barokah. Ada saja cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang ada doanya orang yang mazlum yang mestinya tadi mendapatkan hak dari kewajiban kita sedekah, infak, dan zakat tadi, karena tidak kita keluarkan,
maka doanya orang yang mazlum tadi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan tidak ada hijab, tidak ada penghalang sehingga Allah mengabulkan. Dan bagi orang yang kaya raya yang tidak mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah tadi itu, ada saja cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap harta kekayaannya. Artinya mungkin bisa habis, mungkin bisa bangkrut, mungkin bisa ada saja pokoknya cobaan yang diberikan Allah sehingga mal kita itu, harta kekayaan kita itu tidak barokah setelah kita nikmati bagi orang-orang yang memiliki harta kekayaan lebih. Jadi demikian kajian pagi ini, mudah-mudahan menjadi peringatan kita, menjadi ibroh kita, sehingga kita selalu mengoreksi diri kita. Apa-apa yang sudah menjadi kewajiban kita, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.